perjalanan, tinggi, rendah, miskin, kaya, hujan, panas, itu semuanya tidak akan keluar pada kudrat dan iradat Allah. Termasuk keberadaan kita dan berkumpulnya kita pada pagi ini, akui, tidak diakui, ini hanya semata-mata anugerah Allah. Jadi dengan rahmat Allah kita berkumpul, dan rahmat Allah kita baru saja melaksanakan sebuah tugas mulia. Kita perintah salat subuh berjamaah. Ada 5 macam fadilat sembahyang salat subuh berjamaah yang beda dengan salat-salat yang lain. Yang pertama, orang salat subuh berjamaah itu seakan-akan beribadah semalaman suntuk. Yang kita lakukan kurang lebih 10 menit itu nilainya sama dengan beribadah semalaman. Yang kedua, rombongan salat subuh berjamaah itu keluar dari kubur pakai rombongan, pakai mahkota. Dan yang ketiga, salatul bardain dakhalal jannah. Orang melaksanakan salat subuh berjamaah itu akan ada jaminan masuk surga. Yang keempat, di saat waktu Rasulullah duduk dengan Abdullah bin Mas'ud memandang bulan purnama, kata Rasulullah, nanti kamu akan melihat wajah Allah sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya kita memandang wajah Allah? Kata Rasulullah, sholat sebelum fajar. Kemudian yang kelima, untuk sholat subuh berjamaah itu ada fasilitas khusus, persilakan untuk masuk surga tanpa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cuma harapan kita mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini kada belajaran Hidayatus Shaliqin. Kita memperkenalkan Ramadan dahulu, membawa kabar tentang Ramadan. Namun sebelumnya kita berniat i'tikaf dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Dalam hati kita, sajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita bersama-sama menunggu waktu isyraq. Kita memperhatikan beberapa berita kabar dari Ramadan. Dulu waktu Rasulullah SAW, riwayat kepada Sa'id bin Musayyab dari Salman Al-Farisi menyampaikan di saat ujung terakhir bulan Sya'ban Nabi berkhutbah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin akhir min Sya'ban. Nabi telah berkhutbah di ujung Sya'ban yang disaksikan dan didengarkan oleh para sahabat pada waktu itu. Kutipan khutbah Nabi memberikan kabar, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azim wa syahrun mubarak wa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa huwa syahrus sabar. Ini kutipan di antara khutbah Rasulullah terakhir ujung Sya'ban. Wahai seluruh manusia, ini kalimatnya umum. Jadi Nabi menyeru kepada siapapun yang namanya manusia, karena Nabi itu Sayyidu Bani Adam, Nabi pimpinan seluruh manusia. Jadi manusia yang ada di Masyrik, di Maghrib, Timur, Barat, Utara, Selatan, Nabi menghimbau, wahai seluruh manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apabila jenisnya manusia, mendapat seruan dari Nabi. Wahai seluruh manusia, qad azallakum syahrun azim. Perhatian, kata Rasulullah, sungguh telah membayang-bayangi akan kalian oleh bulan agung. Artinya seakan-akan cahaya Ramadan di saat ujung
Sya'ban itu sudah benderang. Cahaya Ramadan sudah nampak, sudah mulai nampak. Telah membayang-bayangi akan kalian oleh bulan agung. Artinya kalau diibaratkan kapal itu sudah hampir merapat ke pelabuhan. Diibaratkan pesawat sudah hampir landing. Sekarang kapalnya sudah tiba. Pesawatnya sudah mendarat. Jadi Nabi menyampaikan kepada seluruh manusia, bulan yang di hadapan ini kata Rasulullah adalah bulan yang penuh berkah. Jadi siapapun akan mendapatkan berkahnya. Siang penuh berkah, malam penuh berkah, berjalan berberkah, berdagang berberkah, berusaha berberkah, berumah tangga berberkah. Jadi Ramadan membawa segudang berkah. Wa huwa syahrun, wahai seluruh manusia, bulan yang sudah nampak di depan kita ini kata Rasulullah adalah fihi lailatun, di dalamnya ada mengandung satu malam, ada mengandung satu malam, khairun min alfi syahrin, malam itu jauh lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Di dalam setahunan 360 hari yang ada Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Ia menggembirakan kepada kita, wa ja'ala Allahu siyamahu fardhah. Wahai seluruh manusia, ini khusus untuk umat Muhammad. Umat yang lain tidak mendapatkan himbauan. Allah jadikan puasanya di bulan itu adalah merupakan suatu keperluan. Alhamdulillah, puasa yang ada di dalam Ramadan ini adalah merupakan sebuah keperluan. Bila sudah sampai levelnya kepada fardu, berarti itqum minanar, pembebasan daripada api neraka. Sehebat apapun kita puasa di bulan lain, sekuat apapun kita melaksanakan ibadah puasa di bulan lain, tidak akan mencapai levelnya fardu. Ramadan membawa sebuah pembebasan daripada api neraka puasanya. Kemudian wa ja'alallahu qiyamahu lailah tatawwa, dan Allah jadikan di malamnya ada salat tatawu, yaitu salat tarawih. Yang ada tarawih juga di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabar, dia adalah bulan sabar. Man taqarraba bi khaslatin minal khair, barang siapa melakukan untuk pendekatan diri kita kepada Allah lewat ibadah, lewat amal-amal sunnah, sedekah, silaturahmi, salat sunat, dan juga seluruh amal-amal sunat, itu pendekatan diri kita kepada Allah. Karena puasa adalah ibadah untuk bertakarub kita kepada Allah. Jadi di samping itu Allah siapkan barang siapa melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat, sehalus apapun sunat yang kita lakukan, ini karena kaman ada faridah fihi bima siwa, sama dengan melaksanakan satu kali fardu di bulan lain. Inilah kabar Ramadan. Kesunahan yang kita lakukan bandingannya sama dengan melaksanakan fardu di bulan lain. Wa man adda farida fihi, barang siapa yang menunaikan kefarduan di dalam bulannya, karena kaman adda sab'ina faridah bima siwa, sama halnya dan melaksanakan 70 kali fardu di bulan lain. Ini diantara
kutipan khutbah Rasulullah SAW di ujung Sya'ban. Sekarang Ramadannya sudah kita nikmati, sudah kita rasakan betapa indahnya udara Ramadan. Alhamdulillah doa kita kabul, doa kita mulai Rajab, kita menggiring berdoa mengharap mulai di Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatiakanlah umur kami, sehat kami, anak kami, harta kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Karena hasil daripada yang kita panen hari ini adalah hasil tanaman bulan Rajab dan Sya'ban. Bagi orang yang masih belum puas melaksanakan maksiat di bulan Rajab dan Sya'ban, Ramadan tolong hormati. Tolong hormatilah Ramadan. Dan rupanya Ramadan ini bukan kita saja Pak yang menunggu, yang menanti. Tapi dalam sebuah hadis Nabi, jahalla hilalu Ramadan, apabila sudah muncul terbit berapa derajat pun bulan Ramadan itu terbit, sahal arsyu wal kursi wal malaikat wa madunahum, lalu berteriaklah aras berteriak, dan juga kursi berteriak, dan juga malaikat yang ada di iliyin wa supliyin, malaikat atas dan bawah itu berteriak. Dan teriakan aras itu mengguncangkan alam. Teriakannya ternyata memuji kita. Tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahu bihimul karamat. Untungnya menjadi umat Muhammad. Ini dipuji oleh kursi, dipuji oleh aras. Untungnya menjadi umat Muhammad. Ini yang senantiasa kita syukuri. Kita tanpa meminta, tanpa memohon, tanpa kita mengajukan proposal kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad, kita sudah dijadikan Allah menjadi umat Muhammad. Dan bahkan seluruh rasul itu ingin melepas kerasulannya, ingin melepas kerasulannya agar diganti dengan menjadi umat Muhammad. Mereka berdoa, memohon, munajat kepada Allah agar dijadikan umat Muhammad, tapi tidak dikabulkan Allah. Kita belum pernah meminta, belum pernah memohon, masih janin kita di dalam rahim mama kita, belum pernah memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak di perut kami ini menjadi umat Muhammad. Belum pernah. Kita sudah diberikan anugerah menjadi umat Muhammad. Ini nikmat yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Aras, kursi, malaikat, tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallah bihimul karamat. Untungnya menjadi umat Muhammad. Seakan-akan aras juga memohon, jadikan aku umat Muhammad. Kenapa? Bima indallah bihimul karamat. Ada beberapa kemuliaan, penghormatan, penghargaan dari Allah yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk lain, yaitu berupa Ramadan. Ada beberapa keramat dan kemuliaan yang belum pernah Allah berikan. Lam tu'tahunna min umamin qablaha. Belum pernah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Ini kata aras, kata kursi, kata malaikat. Ada beberapa keramat kemuliaan belum pernah Allah berikan kepada manusia lain selain pada kita. Mendengar aras berteriak, aras itu supaya kalau berguncang aras itu makhluk lain terganggu. Makhluk lain terganggu karena guncangan aras itu 42 kali lipat bumi dan langit.
Besarnya aras 42 kali lipat langit dan bumi. Kalau itu bergerak, nah lain kada tenang. Dan aras tidak akan berhenti bergerak sebelum Allah mengampuni kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendengar terikan aras, kursi dan malaikat, turunlah ke bawah. Wattuyur fil hawa was samak fil ma. Dan burung-burung yang ada di udara, burung yang berterbangan itu fastaghfarat, memohonkan ampun kepada Allah. Seluruh jenis unggas burung gemuruh mengucapkan ampun untuk umat Muhammad. Ini karamat Ramadan. Wasamak filma, dan ikan yang ada di laut, ditambak di sungai, semuanya ikan, jenis ikan mengucapkan ampunilah umat Muhammad. Kemudian wa qulu dzuruhin ma fil ardi, tiap-tiap yang punya roh yang ada di belahan bumi Allah, masyrik, maghrib, timur, barat, utara, selatan, siapapun yang punya roh mengucapkan istighfar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di bawah Ramadan. Sehingga sampai subuh pagi ini kabar gembira, la yatrukullah, Allah tidak menyisakan sedikit pun seorang pun umat Muhammad sampai pagi, illa ghufirallah, kecuali sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini diantaranya kabar Ramadan. Ternyata yang menunggu Ramadan bukan kita saja. Pada Ramadan itu dipersembahkan Allah untuk umat Muhammad. Lam tu'tahunna min umami qablaha, belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi sampai pagi menjelang fajar tidak ada satu umat Muhammad pun yang tidak diampuni Allah. Semuanya terbakar, hangus oleh kemuliaan Ramadan. Belum kita melakukan aktivitas Ramadannya, belum kita melakukan penyambutan Ramadannya, hanya kedatangannya sudah menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Demi Allah, kita tidak akan selamat tanpa ampunan Allah. Inilah yang kita gembirakan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa gembira, suka, bangga, bahagia atas kedatangan Ramadan, haram api neraka menyentuh jasad kita. Jadi sebagai hamba Allah yang diberikan anugerah penghormatan karamat berupa Ramadan, sepantasnya lah kita sambut, kita sungsung, kita jemput. Kita sudah menyongsong, sudah menjemput mulai di Rajab, Syaban, akhirnya sampailah nikmat itu kita rasakan. Alhamdulillah, banyak Pak keluarga kita yang dulunya menunggu, menanti kedatangan Ramadan, tapi namun umur mereka belum sampai ke Ramadan, dan bahkan mungkin ada keluarga kita, saudara kita yang bernasib sama, terkapar di rumah-rumah sakit yang tidak bisa menyongsong Ramadan. Tapi namun kita alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita buktikan kesyukuran kita dan pengabdian, pengorbanan serta perjuangan. Jadi isi atau esensi dari sebuah perintah puasa adalah persatuan umat. Itu isi yang terbesar, persatuan umat. Kita jaga jangan sampai ada benih-benih, bibit-bibit yang mengarah kepada perpecahan.
Kita jadikan perbedaan sebagai alat untuk menyatukan. Jangan kita perbesar, jangan kita perpanjang perbedaan. Sudah berapa lama kita hidup untuk membicarakan hal-hal titik bengek yang mengarah kepada perpecahan. Jarang ada ucapan kita bagaimana cara membendung salib, bagaimana cara membendung orang yang merongrong memecah belahkan kita. Jadi kita kuatkan silaturahmi kita, ukhuwah kita, karena itu inti daripada seluruh perintah Allah. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 43 kalau ada salah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ini seruan Allah. Allah memanggil, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Karena perintah puasa ini 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah, dan sebelum hijrah Nabi sudah ada 13 tahun. 13 tahun untuk menggambling iman, memantapkan akidah, menajamkan keyakinan selama 13 tahun. Kemudian ditambah 2 tahun berarti 15 tahun. Selama 15 tahun barulah ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini yang menyambut puasa, yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan semua aktivitas Ramadan adalah iman. Imanlah yang menyambut, imanlah yang menyungsung, imanlah yang mendatangi perintah Allah. Jadi bukan perintah yang datang, hai orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Sambutlah, sambutlah, songsonglah, jemputlah apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian. Kitalah yang aktif untuk menyambut. Menyambut, menyongsong itu jauh lebih aktif daripada melaksanakan. Berarti iman namanya sah. Iman yang mengejar, kitalah yang mendekati Allah, bukan Allah yang mendekati kita. Itulah iman. Hai orang yang beriman, sambutlah, songsonglah, jemputlah. Beda Pak antara orang yang menunggu dan orang yang mengejar. Kita menunggu mulai di Rajab, kita persiapkan ibadahnya, kita hapuskan dosa di Rajab, kita bersihkan zahir kita, batin kita di Rajab. Itu sebagai ungkapan untuk penyambutan. Karena sucinya bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan kesucian. Rajab pembersihan jasad, fisik, dosa-dosa kecil, dosa besar. Sya'ban dosa-dosa hati. Dosa-dosa hati sudah kita tinggalkan di Sya'ban. Ghibah, fitnah, dusta, hasad, ujub, takabur, riya, sum'ah, hubul jah, hubul marmadah, syarul kalam, syarul ta'am, itu semuanya kita tinggal di Sya'ban. Kita tinggal di Sya'ban, seluruh maksiat-maksiat hati kita itu sebagai penyambutan terhadap Ramadan. Jadi kita persiapkan, kita sambut dengan jiwa yang bersih. Sekarang Ramadannya roh yang kita bersihkan. Jadi roh yang kita bersihkan,
kita adakan komunikasi roh kita, kita kontak batin kita, roh kita dengan tajalli sifat, tajalli af'al. Itulah sebagai penyambutan terhadap bulan Ramadan. Tujuan Allah memanggil, Allah menyeru adalah lima yuhyikum. Ini berbahaya kalau kita kada menyambut, kada menyungsung, kada melaksanakan, karena tujuan perintah Allah, apapun jenisnya perintah, itu untuk menghidupkan kalian, hidup yang benar-benar hidup sebagai manusia. Kambing juga hidup, sapi juga hidup, ayam juga hidup, pohon-pohonan juga hidup, tapi hidup kita bukan seperti hidup mereka. Hidup kita adalah sebagai khalifah di bumi Allah, untuk menjaga semua ciptaan Allah. Hidup kita punya akal, jadi agar bernilai, agar hidup, intisari hidup kita bisa dapatkan, kita harus menjunjung perintah Allah. Harus menjunjung perintah Allah, barulah hidup kita bernilai. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mati kalau kita sudah kita gali, kita cari tentang masalah hikmah kehidupan. Ternyata hikmah kehidupan kita adalah ketaatan kita kepada perintah Allah. 100 tahun, 200 tahun kita setelah meninggalkan dunia, kita akan hidup, kita akan dikenang, karena kita di saat waktu hidup telah bertemu dengan hakikat kehidupan. Meskipun usia kita panjang, ratusan tahun, 200 tahun, bahkan ribuan tahun, tapi kalau tidak menemukan hakikat kehidupan dalam hidup, setelah mati dia tidak akan dikenang lagi. Setelah mati dia akan mati selamanya, karena dia waktu hidup tidak pernah menemukan hakikat hidup. Dan orang yang menjalankan perintah, menjalankan anjuran, nilai hidup kita berarti, dan kita akan hidup selama-lamanya. Itulah lima yuhyikum. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, Allah itu sangat mudah menggisir antara seseorang dengan hatinya. Jadi semuanya yang menggerakkan hati kita adalah Allah, membulak-balikkan hati kita adalah Allah. Jadi kita ambil kesimpulan dalam sebuah ayat tadi. Allah menyeru dengan seruan yang maha lembut. Wahai orang yang beriman, seandainya panggilan orang tua kepada anak, nak pintar, beruntung, begitulah seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita bukan dipanggil secara binatang, domba-domba yang tersesat, kada. Kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang pintar, wahai orang yang beruntung, wahai orang yang beriman, sambutlah, jemputlah, songsonglah perintah Allah. Sudah kita buktikan penyambutan, penyongsungan, kita jaga di perbatasan sebelum Ramadan masuk. Jadi kedatangan Ramadan yang pertama membakar dosa kita, membakar dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa kedua ibu bapak kita, juga dosa-dosa seluruh guru-guru kita. Dan kita doakan kepada keluarga kita, saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang masih menjadi budak-budak hawa nafsu, kita doakan semoga mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga berhak mendapatkan hidayah Allah. Semoga kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan
semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an wa zain akhlaqana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi tilawatil Qur'an wa sin a'malana bi jahil Qur'an wa najjina min nar bi syafaatil Qur'an wa dakhilna jannata bi syafaat bi karamatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.